hal, ada banyak situasi, keadaan, peristiwa yang terjadi dalam diri kita. Sehingga seringkali saudara harus bergumul hanya untuk tetap hidup di dalam roh. Untuk terus memastikan kehidupan sehari-hari kita tidak jatuh bangun dalam dosa. Seringkali ada pergumulan-pergumulan tertentu yang harus kita hadapi. Jadi dengan kata lain, Paulus memberi penegasan, sebagai orang percaya, masih ada kemungkinan untuk kita bisa tetap hidup seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Memiliki gaya hidup yang duniawi, memiliki gaya hidup kedagingan. Paulus mengatakan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Jadi adalah mungkin saudara sudah menjadi orang percaya, engkau berkata aku lahir baru. Tapi dalam perjalananmu selanjutnya, walaupun saudara sudah lahir baru, tapi ternyata engkau masih menjalani gaya hidup yang duniawi dan kedagingan. Kalau dulu saya berjalan, saya cuma tahu sekedar agama. Menjalankan kehidupan kita seperti orang-orang kebiasaan. Mereka melakukan yang baik, kita melakukan baik, ya pemikiran kita tetap. Tapi seakan-akan hidup kita benar, tapi sebenarnya pemikiran kita yang nggak benar. Ada banyak sekali pikiran-pikiran yang dirombak sama Tuhan gitu. Pikiran ini mungkin juga ada yang diturunkan dari kebiasaan gitu di dalam keluargaku. Yang aku dapetin ya aku merasa Tuhan sangat setia gitu. Kadang aku merasa tidak layak, merasa tidak cukup baik gitu di hadapan Tuhan, dan kadang-kadang pengen kabur gitu maksudnya. Nah, ketika saya mencoba mencari tahu apa sih yang dimaksud dengan memiliki pikiran yang sia-sia, ternyata kata pikiran yang sia-sia itu diambil dari kata Yunani mataiotes, yang punya arti tidak memiliki kemampuan untuk memikirkan hal-hal yang baik, justru memikirkan hal-hal yang jahat. Jadi masih ada kemungkinan untuk kita sebagai orang percaya merancangkan hal-hal yang tidak benar dengan pikiran kita, merancangkan hal-hal yang jahat dalam pikiran kita tentang orang lain. Yang dimaksud menjalani kehidupan sehari-hari dengan gaya hidup duniawi atau kedagingan, itu seringkali berkaitan dengan diri kita sendiri. Tapi kalau sudah mulai pikiran yang sia-sia, mataiotes, artinya dia sudah mulai merancangkan hal-hal buruk buat orang lain. Pengertian yang gelap, pengertiannya yang gelap, diambil dari kata Yunani dianoia, yang punya arti ini pikiran, perasaan, pemahaman yang sama sekali jauh dari Tuhan, atau lebih tepatnya membuat orang itu tetap menjadi orang yang keras kepala, tidak mau tahu keadaan orang lain, mengingini hal-hal yang bertentangan dengan keinginan hati Tuhan, hidup semaunya, menjadi orang percaya yang hidup duniawi, merancangkan hal yang jahat, itu sudah parah. Tapi ini di ayat 18 ditegaskan lagi, pengertiannya tidak ada. Pengertiannya gelap. Dengan kata lain, dia hidup sebagai orang yang keras kepala, tidak mau tahu keadaan orang lain, mengingini hal-hal yang bertentangan dengan keinginan hati Tuhan, hidup semaunya sendiri. Ada banyak pikiran yang seperti menuduh gitu, dan itu seringkali membuat aku nggak bisa maju. Tapi Tuhan selalu ingetin lagi gitu lewat imajinasi, lewat firman juga, kalau dia itu Allah yang menerima gitu. Bahkan kemarin aku juga dapat firman kalau Tuhan adalah Bapa yang baik, Bapa yang menerima aku gitu. Jadi aku merasa pun pikiranku udah kemana-mana gitu, udah jauh. Mungkin aku juga sering jatuh dalam disiplin pikiran gitu. Tapi di akhir tahun ini gitu, aku merasa kasih setia Tuhan karena Tuhan masih terus berusaha menarik aku lagi gitu. Aku merasa Tuhan setia banget. Dan saya berdoa dan saya nubuatkan di dalam nama Yesus, memang masa perubahan sedang Tuhan hadirkan di tengah kita, sedang terjadi di tengah kita. Nature hidupmu tidak akan sama lagi, mentalitas yang kau miliki akan jadi berbeda, sikap hatimu akan berbeda, engkau akan alami perubahan total dalam hidupmu. Terjadi perubahan total. Di dalam nama Yesus aku deklarasikan, masa perubahan ini akan masih terus berlaku dalam dirimu. Engkau akan menikmati anugerah untuk engkau alami perubahan.
anugerah dari sorga akan terus dicurahkan dalam hidupmu, memampukan engkau untuk bisa alami perubahan, mengalami terobosan, menjadi manusia yang berbeda, membawa nature manusia baru. Terjadilah atasmu di dalam nama Yesus. Ketika saudara melakukan perenungan firman, katakan, ketika aku melakukan perenungan firman, ada 3 tindakan aktif yang aku lakukan. Yang pertama, mengucapkan berkali-kali sampai menjadi hafal. Yang kedua, mengimajinasikan secara komplit firman yang aku terima. Yang ketiga, membuat perencanaan langkah-langkah aplikasi dari firman yang aku renungkan. Nah, ketika saudara mempraktekkan 3 tindakan aktif ini, merenungkan firman, secara tidak langsung saudara sedang melakukan renovasi. Oh, hari ini aku berdoa dan aku nubuatkan, jemaat masa perubahan ini sedang terus Tuhan berikan bagimu. Manfaatkan masa perubahan ini untuk engkau alami perubahan dari roh dalam pikiranmu, sehingga engkau tidak akan pernah sama lagi. Hari ini aku deklarasikan, saya melihat saat ini ada anak tangga yang Tuhan berikan. Sejauh mana engkau ingin menaiki tangga kemuliaannya, alami perubahan. Tuhan berkata, aku memberi engkau kesempatan itu. Aku memberi kemampuan kepadamu. Aku akan memberikan kekuatan. Aku memberikan kesempatan. Sejauh mana engkau ingin bertumbuh, setinggi apa engkau ingin menaiki kemuliaan, Tuhan berkata, aku sediakan bagimu. Karenanya saya mau saudara mulai belajar mengubah roh dari pikiranmu. Caranya bagaimana? Lakukan perenungan firman dengan tekun, dengan gigih. Sehingga engkau bukan orang yang gampang sakit hati. Engkau bukan orang yang gampang jatuh bangun dalam dosa. Engkau bukan orang yang mudah merancang hal-hal yang buruk. Engkau bukan orang yang punya motivasi jahat. Masa perubahan terjadi dalam hidup kita. Katakan, aku percaya inilah saatnya nature hidupku alami perubahan. Muncul kebiasaan baru. Muncul mentalitas yang baru. Muncul kemampuan yang baru, potensi yang baru, muncul sikap hati yang akurat. Terjadilah dalam hidupku di dalam nama Yesus. Yang percaya katakan amin. Dengan saudara terus belajar mendisiplin diri, memikirkan hal-hal yang dari roh, merenungkan firman, otomatis dari hari ke hari frekuensi rohani dalam hidupmu akan semakin selaras dengan frekuensi sorga. Dan sebagai akibatnya, ketika kita kumpul, kita ibadah sama-sama seperti ini, saudara akan mendapati momen penyembahan akan menjadi momen pewahyuan. Dan saya berdoa engkau semua disehatkan oleh tangan Tuhan. Bapa, hari ini aku berdoa biarlah firman-Mu bekerja atas kami, biarlah firman-Mu membawa kami naik ke level yang baru, firman-Mu membawa kami alami rentetan terobosan. Aku minta biarlah mulai hari ini ada tanggung jawab yang kami lakukan. Kau mengangkat tanganmu di hadapan Tuhan. Aku berdoa biarlah niat, tekad, ketekunan akan muncul dalam hidupmu, bekerja kuat dalam dirimu. Karena ketika firman terus mempengaruhi pikiranmu, terus berbicara dalam batinmu, nature saudara, mentalitas saudara akan mengalami perubahan. Engkau menjadi orang yang membawa mentalitas anak raja, bukan mentalitas pecundang lagi. Cari tahu, lihat di Alkitab, seperti apa kira-kira hidup sebagai seorang anak raja. Apa mentalitas anak raja yang harus engkau bangun dalam dirimu? Tantangan boleh datang, tapi engkau bisa berkata, nggak mau saya, yang kayak gini saya nggak mau. Karena Yesus sudah mengatakan aku hidup dalam kesehatan ilahi. Yang kayak gini saya nggak mau. Apa ini? Sakit, nggak mau saya. Loh, tapi kan nggak bisa, pokoknya aku nggak mau. Engkau punya otoritas untuk menolak segala aktivitas musuh. Yang saudara harus lakukan hanyalah bertahan dalam titik kemenangan yang Tuhan beri. Jangan biarkan iblis menipu saudara lewat fakta-fakta yang terjadi,
sehingga engkau menyerahkan kemenangan ke tangan musuh. Aku deklarasikan niat untuk berubah, tekad untuk menjadi lebih baik, minat untuk melakukan apa yang benar. Tuhan tumbuhkan, Tuhan munculkan dalam hidupmu. Hari ini aku deklarasikan di dalam nama Yesus, tangan kuasa Tuhan akan terus kerja kuat. Tangan kuasa Tuhan akan terus bekerja nyata dalam dirimu, membawa engkau menjadi pribadi yang berbeda. Engkau alami, engkau hidup dengan memanifestasikan manusia baru. Katakan, aku hidup dalam hidup sehari-hari dengan memanifestasikan manusia baru. Sebagai manusia baru, aku akan pastikan hanya firman-Nya yang bermanifestasi. Hanya firman-Nya yang aku pikirkan, aku renungkan, dan aku buat bermanifestasi dalam hidup sehari-hari. Terjadilah di dalam nama Yesus. Tapi mulai semenjak saya mulai bergabung, saya mulai masuk di dalam PG. Kita diajar, dan tiap hari Minggu pun kita diajar di sini. Mindset, cara berpikir kita mulai berubah. Tapi seiring aku beribadah di sini gitu, nerima banyak firman, yang pasti aku merasa lebih berani untuk datang kepada Tuhan gitu. Aku tahu apa itu anugerah. Aku lebih berani untuk mendesak ke dalam hadirat Tuhan. Dulu aku sering takut untuk mendesak gitu, karena aku takut nggak ketemu Tuhan atau Tuhan nggak berbicara apa-apa gitu. Tapi saya yakin terobosan di tahun 2018 di area pikiran saya itu akan terjadi, dan itu akan membebaskan saya menjadi pribadi yang dimerdekakan. Saya ngalamin seakan-akan saya masuk di tahun 2018 itu dengan roh keterobosan dan kemenangan yang luar biasa. Karena tadi saya waktu penyembahan, saya ngalamin sesuatu, bagaimana Tuhan membawa kemenangan itu benar-benar terjadi. Seperti pujian tadi, kita akan masuk di dalam kemenangan ini, di dalam peperangan kehidupan kita dengan kemenangan yang luar biasa. Kobaran Roh Kudus di dalam diri saya yang tadinya kecil itu lebih meneguhkan lagi buat saya sendiri. Kemenangan ini akan kita alami secara korporat dari ibadah, dan katakan kita akan mengalami roh terobosan. Saya percaya semua kita akan mengalami roh terobosan saat kita masuk di musim yang baru, di tahun yang baru. Saya percaya hal ini akan terjadi atas hidup saya. Bukan hanya saya aja, semua mungkin jemaat di sisi akan mengalami hal yang sama. Aku deklarasikan atasmu jemaat, roh yang selalu berkemenangan akan menjadi porsi dan bagian hidupmu. Setiap hari, di pagi hari, engkau akan bisa menikmati kemenangan sorga datang dalam hidupmu. Mulai hari-harimu, jalani hari-harimu dengan roh yang berkemenangan, dan kau akan alami kemenangan demi kemenangan dalam hidup sehari-hari akan selalu menjadi bagian hidupmu. Terjadilah di dalam nama Yesus.